Tidak percaya sama Tuhan akan membuat kita mentertawakan Tuhan. Kejadian 18 ayat 10-12. Dan firman-Nya, ini kepada Abraham dan Sarah. Saya potong-potong supaya buat saudara lebih to the point. Dan firman-Nya, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun waktu Tuhan berfirman itu, Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Waktu tidak percaya sama Tuhan, firman Tuhan kita ketawain, kita anggap bodoh. Rencana Tuhan buat kita, enggak, yang penting kaya aja, hidup mah yang penting cari duit. Prinsip-prinsip itu mentertawakan firman Tuhan, mentertawakan jalan Tuhan, mentertawakan rencana Tuhan. Halo, coba cek apakah hidupmu mentertawakan Tuhan? Apakah firman Tuhan, rencana Tuhan, cara Tuhan kebodohan buat kita? Tidak percaya Tuhan membuat kita menolak Tuhan, tidak percaya Tuhan membuat kita mencurigai Tuhan, tidak percaya Tuhan membuat kita mentertawakan Tuhan. Tapi di dalam segala keterbatasan kita itu, saya percaya setiap kita pernah mengalami hal itu, pernah? Di dalam perasaan-perasaan seperti itu, dalam keraguan-raguan kita, tetap Tuhanlah yang akan memberi kasih karunia-Nya untuk memampukan saudara dan saya tetap percaya. Yang membuat sampai hari ini kita bisa ada di sini. Dan kalau kasih karunia Tuhan sudah dicurahkan buat kita, jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan itu. Hanya keajaiban Tuhanlah yang membuat saudara dan saya bisa tetap percaya sampai hari ini. Melewati segala masalah, melewati segala kekecewaan, melewati segala peristiwa yang terjadi. Kok bisa Tuhan tetap kita ada di sini? Tuhan yang membuat kita percaya. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Kita percaya dengan ini untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya berdoa supaya rencana Tuhan itu bisa ada dalam hati saudara. Saudara percaya itu. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya Tuhan bekerja dalam hidup Yusuf dan bagaimana caranya Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya, grace-Nya untuk memampukan kita memilih yang benar dalam hidup ini. Filipi bilang begini loh. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu, kepada kamu dikaruniakan, kita terima grace, bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kenapa sih mau berkorban untuk maksudnya kita merasa kita berkorban kan? Kita merasa kita melepaskan cita-cita kita merasa melepaskan hak kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kok bisa? Karena Tuhan juga mengaruniakan itu loh kepada anak-anaknya. Bukan cuma buat percaya, tapi juga berkorban di dalam rencana Tuhan. Pak Andi, saya tidak sanggup loh jadi pendeta kayak Pak Andi. Kalau tidak dipanggil seperti saya, kamu tidak perlu paksa diri. Tapi kamu punya panggilanmu sendiri. Di dalam rencana Tuhan, temukan rencana Tuhan itu. Hidup di dalamnya. Nggak bisa, pasti bisa kalau itu dari Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, Tuhan bukan cuma suruh saudara dan saya, Tuhan bukan cuma ajak saudara dan saya, Dia berikan kemauan, Dia berikan kemampuan di dalam diri kita. Bahkan bukan cuma untuk penderitaan. Mungkin beberapa saudara punya popularitas, berhasil dalam hidup di dunia ini, punya kekayaan. Kasih karunia Tuhan juga yang akan membuat kita tetap merindukan Tuhan di atas semua kekayaan yang kita punya. Yang akan membuat kita gini, walaupun kita udah punya banyak hal, kita tetap pengen memuliakan Tuhan. Semua yang kita miliki di dunia ini tidak membuat hati kita teralih daripada Tuhan. Itu pun kasih karunia. Musik boleh maju ke depan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ini doa siapa? Doa Daud. Seorang raja yang kaya, yang jaya, yang berhasil, yang populer. Tapi dia bilang ini, ya sekarang ya Allah kami bersyukur, kami lebih dari semua yang dia punya. Dia ingin memuliakan Tuhan, ingin mengenal Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan.
Kalau kita bisa begitu pun itu kasih karunia.